Di dalam menu target, maksudnya target itu apa? Target itu adalah akun Facebook Marketplace-nya. Jadi kita bisa memasukkan username Facebook-nya. Di sini misalnya alamat email saya misalnya ya. adi.cins@gmail.com. Ini salah satu akun Facebook yang ada marketplace-nya. Lalu password. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa menambahkan beberapa akun. Hanya satu ini. Nanti bisa tambahkan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti digilir. Ketika posting resources ini akan diposting ya di target ini, itu akan digilir. Satu resources itu tidak akan diposting ke beberapa akun Facebook Marketplace. Jadi satu posting nih, pasak tenda ini misalnya, ini hanya diposting ke satu Facebook Marketplace saja. Oke? Kalau ada 3 nih, nanti resources yang kedua itu ke akun yang kedua. Oke? Yang ini ke akun yang ketiga. Lalu yang ini nanti ke akun yang pertama lagi. Oke? Jadi tidak bisa ada 2 akun untuk satu produk. Maksudnya gimana? Maksudnya nih, misalnya nih, pasak tenda. Pasak tenda ini tidak akan diposting di akun pertama, lalu diposting lagi di akun kedua, lalu diposting lagi di akun ketiga, itu enggak. Ya. Jadi dia hanya diposting di akun pertama saja. Oke, sampai resource gambarnya habis. Resource gambarnya itu tergantung ya. Kita ada 200 plus modifikasi gambar. Di sini ada misalnya nih pasak tenda ini, kalau kita buka linknya, klik kanan, copy, lalu kita masuk ke sini. Ini ada berapa gambar ya? Ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar ini, berarti 2 kali 200. Ada bisa sampai 400 produk yang diposting untuk produk yang sama ini di Facebook Marketplace. Karena Facebook Marketplace itu postingannya kan harus beda gambar ya. Setiap postingan harus unik gambarnya dan judulnya harus unik. Nah, gambar unik yang bisa dibuat 200 dikali 2 ini, 400. Nah, kalau misalnya banyak nih, contoh nih, ada produk ini, jebakan tikus nih ya. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 5 dikali 200. Bisa 1000. Bisa 1000 postingan dia. Oke? Jadi semakin banyak gambar, lalu dikali 200 itu variasi postingannya. Nah, kemudian teman-teman hati-hati. Kalau Facebook-nya itu login pakai Google Authenticator, itu lebih baik dihapus. Jadi, two-step verification-nya dihapus ya. Karena kalau pakai two-step verification, itu Marketplace Monster-nya nggak bisa login. Ya, dia harus verifikasi dulu ke HP atau ke aplikasi Authenticator, itu dimatikan saja semuanya ya. Nah, login ini digunakan untuk pertama kali si Marketplace Monster ini membuka Facebook-nya. Misalnya akun ini, akun adi.cins ini pertama kali masuk dia pakai username dan password. Untuk berikutnya, masuk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu tidak menggunakan password username lagi, tapi menggunakan cookies. Nah, ini akan aman ya. Aman itu karena Facebook itu kan kalau kita input login terus-menerus kadang kena checkpoint. Checkpoint itu kadang bisa diselesaikan, kadang enggak. Apalagi kalau akunnya akun cloningan, kita beli akun, itu agak susah untuk lolos checkpoint. Kalau akun pribadi masih mudah ya. Tapi kan kita jarang pakai akun pribadi, paling di awal-awal aja. Nah, banyaknya pakai akun cloningan atau beli akun. Itu lebih baik loginnya pakai cookie supaya aman ke sananya. Pakai cookie aja kadang suka checkpoint, apalagi nggak pakai cookie. Ya, checkpointnya biasanya itu karena beda negara. Misalnya kita biasa buka di negara Indonesia si Facebooknya. Kemudian kita menggunakan RDP. RDP-nya ada di Amerika, IP address-nya Amerika. Kita buka Facebook kita dari komputer yang ada di Amerika tersebut. RDP itu kan bisa di mana aja di seluruh dunia ya. Nah, dari Amerika si Facebook curiga, ini biasanya dibuka di Indonesia kok sekarang di Amerika, biasanya kena checkpoint. Kayak gitu. Nah, paling aman itu pakai cookies. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita punya proyek di sini di komputer kita ini ya. Kita sudah login pakai cookie nih, udah di-save cookie-nya. Lalu kita mau pindah komputer ke RDP. Nah, berarti harus login dari awal lagi dong. Betul, harus login dari awal lagi kalau kita masukin di sini username dan password. Oke. Tapi kita bisa memanfaatkan fitur yang ini, export project.
Jadi kalau kita sudah input semuanya, udah jalan, udah ada cookie-nya di save di komputer ini, kita export tuh project yang sudah jalan tersebut, lalu nanti di komputer yang baru kita import, ya, di RDP-nya kita import data yang sudah jalan tadi. Itu cookies-nya juga ke import. Jadi kita bisa langsung jalan di komputer RDP tanpa harus login pakai username dan password. Itu enaknya pakai export dan import di sini. Oke? Nah, sama seperti Mines dan Resources, Targets juga memiliki tombol-tombol delete, clear, export, dan import. Ini sama persis ya. Sama persis fungsinya. Kita bisa delete. Kalau kita pilih 1, 2, 3, kita delete 3-3-nya bisa. Atau clear, langsung delete semuanya. Atau export, atau import. Nah, ini kan nggak kelihatan passwordnya nih. Username langsung total invades. Total invades itu maksudnya sudah diposting berapa banyak ke akun ini. Ini kan nggak kelihatan ya passwordnya, cuma ada username saja. Tapi kalau di export, itu nanti di file CSV-nya ada passwordnya. Ini demi keamanan aja nggak tampil di sini passwordnya, oke? Tapi kalau di export nanti ada passwordnya. Kenapa? Di export ada passwordnya karena supaya diimport lagi. Nanti ada passwordnya di database yang aplikasi ini, dia ngambil dari CSV-nya.